Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita sudah diberikan kesehatan. Ya. Sebelumnya Bapak ingin melihat semangat kalian dahulu ya. Semangat pagi. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengawali kegiatan kali ini dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Agus sakit. Ada lagi? Irfan? Oke, kita doakan untuk teman kita yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Amin. Oke, sebelum kita belajar hari ini, ya, Bapak ingin mengecek terlebih dahulu mungkin di meja kalian apakah sudah bersih atau ada sampah, silakan dicek terlebih dahulu. Kalau misalkan ada sampah silakan buang terlebih dahulu, tapi jangan buang ke tapi buanglah sampah pada tempat. Nah, itu. Bagaimana? Aman? Oke, bagus ya seperti itu. Oke, sudah siap belajar hari ini? Di minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang perlawanan, ya, perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme Barat. Seperti itu. Nah, hari ini, ya, jadi kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, itu terkait tentang awal lahirnya pergerakan nasional di Indonesia sampai ke Sumpah Pemuda. Yang mana kali ini sangat menarik sekali, ya. Nanti kita akan kaitkan dengan sejarah lokal yang ada di daerah kita, yaitu di Tasikmalaya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi utamanya tentang pergerakan nasional, di sini Bapak ingin menanya sampai di mana pengetahuan kalian tentang tokoh-tokoh pergerakan nasional ya di Indonesia, termasuk juga nanti ada tokoh daerah juga ya. Bapak ingin tanya nih, ada yang tahu ini? Ya kan, mungkin ada yang tahu mungkin. Apa? Kita penting. Kita lanjutkan lagi. Ada yang tahu ini? Ada yang tahu? Ya, bagaimana? Sutisna, nama-nama lengkapnya siapa? Mungkin tahu? Ya, salah? Raden Sutisna Senjaya. Ya, Raden Sutisna Senjaya. Tepuk tangan untuk siapa? Kalau yang ini mungkin pasti tahu kalian ini, ya. Ini ada yang tahu ini? Nah, yang ini? Ada yang tahu? Ya? Ya, Pak. Choi Siwon. Ya. Ya, tepuk tangan untuk aku. Ada yang tahu ini? Silakan. Ada yang tahu? Benar tadi itu? Raden Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika. Ya, tepuk tangan untuk kita. Oke. Nah, pada intinya tadi itu kan kalian ternyata lebih tahu, ya. Tapi hampir seimbang kan? Ada yang tahu tentang tokoh bersejarah, tapi kan rata-rata banyak yang tidak tahu kan. Tapi tokoh idola dari Korea sendiri yang menjadikan hero-nya kalian tahu kan, seperti itu. Nah, itulah yang menjadi permasalahan kita sekarang, ya. Generasi muda, ya, termasuk kalian, ya, itu lebih mengenal tokoh idola dari luar ketimbang tokoh bersejarah dari negerinya. Menjelaskan terlebih dahulu, ada indikator pencapaian kompetensinya, ya, yang mana di sini itu menggali nilai-nilai Sumpah Pemuda
Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini, khususnya peran dari tokoh-tokoh organisasi pergerakan nasional sampai Sumpah Pemuda di Tasikmalaya. Lalu selanjutnya mengidentifikasi nilai-nilai dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini, khususnya peran dari tokoh-tokoh organisasi pergerakan nasional sampai Sumpah Pemuda di Tasikmalaya dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini dalam bentuk tulisan bahkan teks dengan media berbentuk visual grafis. Nah, jadi visual grafis itu gambaran berupa foto. Nah, ini mungkin nanti kalian kan belum tahu yang itu siapa, nah nanti kalian juga akan mengamatinya ya tentang foto ini. Nah, tujuan pembelajarannya setelah melakukan kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik, model problem based learning, ya, berbantu media visual grafis diharapkan peserta didik dapat menggali dan mengidentifikasi nilai-nilai Sumpah Pemuda serta maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini dan khususnya peran dari tokoh-tokoh organisasi pergerakan nasional sampai Sumpah Pemuda di Tasikmalaya dan mengidentifikasi peran dari tokoh-tokoh organisasi pergerakan nasional sampai Sumpah Pemuda di Tasikmalaya untuk disajikan dalam bentuk media visual grafis bahkan teks. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, Pak, ini itu kan problem based learning, ya. Problem itu apa sih? Problem itu masalah. Jadi, ya, model pembelajaran yang akan kita ikuti kali ini itu terkait dengan pemecahan masalah. Kan? Tadi kan di awal sudah dimunculkan ya bahwasannya kalian atau kita sendiri ternyata lebih mengenal tokoh hero dari luar ketimbang tokoh pahlawan dari negeri sendiri. Apakah itu sebuah masalah? Masalah. Nah, itu makanya kita akan mengikuti pembelajaran itu menggunakan model problem based learning, ya seperti itu dengan berbantu media visual grafis. Ada pertanyaan lagi? Apa saja organisasi pergerakan nasional yang lahir di Indonesia? 350 tahun lamanya Belanda menjajah Indonesia. Selama 3,5 abad itu pula, bangsa Indonesia tidak lagi mengenali negerinya sendiri. 17 Desember 1901, Belanda memberlakukan politik etis. Dan Belanda tak pernah menyangka bahwa kebijakan politiknya itu justru menjadi tonggak awal kebangkitan bangsa Indonesia. Sutomo mendirikan sebuah organisasi pemuda bernama Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, yang menjadi Sarekat Islam pimpinan Cokroaminoto, Partai Politik Indische Partai oleh R.M. Suwardi Suryaningrat. Hari itu, 28 Oktober 1928, seluruh organisasi pemuda melebur dalam satu wadah, Indonesia Muda. Nah, sekarang kita melamar ke lokalnya, ke daerahnya, ya. Jadi mengidentifikasi nilai perjuangan tokoh pergerakan nasional di Tasikmalaya, yang mana nanti Bapak akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Ya. Nanti itu ada kelompok yang pertama itu membahas tentang tokoh Haji Muhammad Sudiani. Yang kedua Raden Sutisna Senjaya. Lalu ada Raden Dewi Sartika. Yang keempat ada Raden Enoch Buadireja. Ya. Atau otomatis kan kalian pasti asing kan mengenal tokoh-tokoh ini karena kalian tahunya itu kan seperti Soekarno, ya, Muhammad Hatta, kan tokoh-tokoh nasional. Nah, ini adalah tokoh-tokoh daerah. Ya. Nah, ini pembagian kelompoknya. Ya, jadi untuk kelompok 1, Ridwan, Akbar, Wanda, Sihabuddin, Agus Sakir, ya. Nah, berarti yang tadi yang segitu ya. Terus untuk kelompok 2, Regina, Syara, Devi, Rahmi, Salma. Ya. Lalu untuk kelompok 3, ya, Ajeng, Salma, Siti Rohma, Nagita, Rifki. Ya. Lalu untuk kelompok 4, Rita Helina, Abdulya Cahya, Rainisma, Aldipedia, Natasha. Silakan bisa dibuka di handphonenya. Di sana ada alfabet. Silakan tugas dikerjakan sekarang. Silakan. Nama nomor 2 ini. Raden Sutisna Senjaya. Mungkin kalian tadi kan selain bicara, mungkin dari kalian ada yang sudah pernah mendengar tentang tokoh ini atau belum? Ngomong tentang siapa? Kalian pernah
mendengar tidak tentang tokoh ini atau mungkin belum sama sekali? Belum. Nah, ini. Connect tidak itu? Karena di Bapak itu belum ternyata. Jadi Bapak bisa mengecek ya. Ini pekerjaannya pengerjaan tugas pokok ini. Kalau di sana ya, Bapak kan tadi dari awal sampai akhir kan memperhatikan ya. Nanti mungkin untuk kendala-kendala yang kalian hadapi di aplikasi ini Bapak akan pelajari ya. Nanti kita akan perbaiki dan mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya dapat dipresentasikan secara utuh ya, seperti itu ya. Itu saja mungkin. Kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan dan dirasa cukup, Bapak ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita sudah diberikan kesehatan. Dan kali ini sesuai dengan agenda kita selanjutnya adalah presentasi ya, presentasi hasil LKPD kalian yang sudah Bapak lihat. Itu kan ada media, nanti silakan ditampilkan ya ke publik, ke rekan-rekan kalian. Jadi nanti silakan perwakilan dari setiap kelompoknya ke depan. Lalu silakan nanti Hompipah yang kalah berarti itu yang pertama. Mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Baik, kertas itu dan batu aja. Udah siap? Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan salah satu tokoh pergerakan nasional di Tasikmalaya, yaitu Raden Sutisna Senjaya. Untuk itu kami akan menampilkan terlebih dahulu ya filmnya. 1, 2, 3. Kami Regu Sutisna, kelompok yang paling hebat. Pintar kreatif juga. Kami kelompok cerdas. Ya, tepuk tangan. Yang paling hebat Sutisna. Dengan pemaparan materi tentang riwayat hidup Raden Sutisna Senjaya yang akan dibacakan oleh Devi. Raden Sutisna Senjaya lahir di Wanaraja, Garut pada 27 Oktober 1890. Di sini juga ada keteladanan yang mesti kita dapat lakukan dari seorang Raden Sutisna Senjaya yang akan disampaikan oleh Syama. Antara lain 1. Aktif dalam melestarikan bahasa daerah Sunda dan mendorong masyarakat untuk menyukainya. 2. Kita harus serba bisa dan memperkenalkan bahasa daerah Sunda. Untuk kesimpulan yang akan disampaikan oleh Regina Setia. Keteladanan yang dapat kita lakukan di masa sekarang, di antaranya yang pertama aktif dalam melestarikan bahasa Sunda, yang kedua kita harus serba bisa dan memperkenalkan bahasa daerah. Sekian dari kelompok kami yang dapat bisa sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah ya untuk presentasi kita hari ini sudah selesai semuanya ya, dan alhamdulillah hasilnya bagus. Tinggal di sini itu Bapak ingin bertanya ya, dari setiap kelompok itu kita akan sama-sama menyimpulkan kira-kira nilai apa yang lebih dominan yang dapat kalian terapkan di dalam kehidupan kalian ya. Nah, Bapak akan mulai dari kelompok 1. Nilai apa yang dapat kelompok 1 terapkan? Menciptakan komunikasi yang positif. Ya, terima kasih kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Aktif dalam melestarikan bahasa daerah yaitu bahasa Sunda. Ya, bagaimana kelompok 3? Memiliki semangat tinggi dalam memperjuangkan hak kaum wanita untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Ya. Lalu yang terakhir dari kelompok 4? Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memberikan pendapat. Nah, itu saja alhamdulillah untuk pertemuan kita kali ini selesai ya, dan silakan itu dipelajari lalu diterapkan di dalam kehidupan kalian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ya di pertemuan ini dan juga di pertemuan sebelumnya itu bermanfaat ya untuk kita semua. Bapak cukupkan sekian. Jalan taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.